jalan ini menurut Daniel seperti jalan menuju kematian. Asli merinding tuh. Baik, gue punya cerita tentang pengalaman teman gue di daerah Sumatera Utara. Cerita ini tentang bis misterius. Di Sumatera ada salah satu perusahaan bis yang sangat terkenal. Gue nggak bisa sebut namanya di sini, tapi perusahaan ini sangat terkenal. Dan yang membuat perusahaan ini terkenal adalah supir-supirnya yang cekatan dalam membawa kendaraan, efisien dan sangat cepat. Jadi slogan yang dibuat oleh masyarakat di daerah Sumatera adalah kalau mau cepat pakai bis ini, gitu. Jadi emang terkenal. Gua kan orang Sumatera nih. Iya. Emang terkenal bis ini, perusahaan bis ini tuh emang terkenal seperti itu. Mereka cepat, ugal-ugalan, tapi hebatnya adalah sama sekali hampir tidak pernah mengalami kecelakaan. Profesional ya. Profesional. Kenapa? Karena pertama, bis ini selalu diuji untuk mesinnya, kesiapan berangkat dan lain sebagainya. Dan supirnya juga. Supirnya itu harus dites untuk kesiapan mereka dan kesehatan mereka lebih penting. Makanya kenapa bis ini sangat terkenal, hampir tidak pernah mengalami kecelakaan seperti itu. Nah, singkat cerita, ada satu orang supir namanya Joni. Dia merupakan supir yang handal dalam perusahaan ini. Tapi satu hal yang bikin dia jelek itu adalah attitude-nya baik. Attitude-nya jelek. Kenapa gue bilang jelek? Dia paling suka bolos untuk mengendarai bis ini. Kata-katanya kita ya, dia suka bolos, dia suka nggak masuk gitu loh. Nah, di perusahaan bis ini seorang supir akan mendapatkan gaji kalau dia orderan gitu ya. Nah, kalau dia nyetir ya. Okay. Nah, satu ketika si Joni ini dipaksa oleh istrinya untuk mencari uang. Mau nggak mau si Joni balik dong atau dia masuk dong ke perusahaan ini untuk mengendarai bis, mengantarkan penumpang seperti itu. Nah, tapi salahnya di sini adalah si Joni itu dia sebelumnya mabok dulu, minum tuak dulu gitu. Nah, tibalah pagi hari. Dia datang ke perusahaan untuk absen lah gitu, tapi dia ketemu sama temennya. Temennya ngeliat, wah si Joni datang nih gitu. Tapi kok dilihat dari jauh keadaannya nggak beres nih gitu loh. Keadaannya tuh habis mabuk semalam, terus datang dengan gontai kayak gitu ya. Pokoknya tahu kan kalau orang mabuk tuh kayak gimana. Datanglah dia ke rombongan teman-temannya, dia absen dan mengikuti peraturan segala macam. Tapi teman-temannya ngelarang untuk dia nyetir. Kenapa? Karena teman-temannya takut. Nah, ini orang nih masih mabuk nih. Gitu. Tapi si Joni kekeh, enggak, gue nggak mabuk kok. Gue nggak mabuk, gue bisa ngendarain ini mobil sampai tujuan dengan aman, dia bilang gitu. Nah, temennya tetap nggak percaya. Oke, gini deh, kita tes aja deh, kata temannya gitu. Kita tes aja deh. Kita bikin satu jalur atau kita bikin lintasan lurus. Kita minta untuk si Joni melangkahi lintasan ini. Kalau dia gontai, belok gitu, berarti dia masih mabuk. Oke, nggak apa-apa, kata si Joni gitu. Gue siap. Oke, dites lah, jalanlah nih si Joni. Jalan, berhasil dong. Berhasil. Lolos tuh ya. Lolos, padahal dia masih dalam keadaan mabuk. Masih ada pengaruh alkohol dalam tubuhnya. Kemudian mau nggak mau temennya ya udahlah gitu kan. Si Joni udah dites segala macam, tapi dengan satu syarat, lu harus ditemenin sama
satu orang pengganti. Gitu. Oke, siap, ya udah. Singkat cerita, persiapan sudah dilakukan, mesin sudah dicek, bis sudah mumpuni untuk jalan. Si Joni dan driver yang satu lagi sudah siap juga, penumpang sudah penuh. Tujuannya adalah dari Medan ke Labuan Batu. Nah, lo harus tahu, Bay, dari Medan ke Labuan Batu itu butuh waktu kurang lebih 5 jam. Oke, mereka mempersiapkan diri untuk berangkat. Penumpang sudah penuh, siap berangkat. Nah, seperti biasa, terkenalnya bis ini yaitu mereka ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan dalam tanda kutip. Mereka ugal-ugalan, tapi dengan lihainya si para pengendara ini termasuk Joni, mereka luas gitu loh. Maksudnya salib kanan kiri, tapi ya hampir sama sekali tidak ada kecelakaan yang tadi gue bilang. Oke. Jalanlah si Joni ini dan mengendarai bis yang berpenumpang ke arah Labuan Batu dari Medan. Lalu pada saat hampir sampai di Labuan Batu, si Joni ini ngerasa pusing banget. Gila nih, gue pusing banget. Ya udahlah gitu loh. Daripada nggak enak sama si driver yang satu lagi, udahlah gue paksa aja lah. Dipaksa sama dia. Ini keadaan pusing banget nih. Lama-lama udah mulai lemas. Ternyata bis ini nabrak pagar dan masuk ke jurang. Semua penumpang dan driver itu masuk ke dalam jurang. Ini kejadian berlangsung tahun 2005. Nah, itulah sejarah tentang pertama kali cerita tentang bis ini, tahun 2005. Kemudian 8 tahun kemudian yaitu tahun 2013. Kita sebut saja namanya Daniel. Daniel ingin pulang kampung dari Labuan Batu menuju Medan. Daniel sama sekali belum tahu tentang cerita bis ini. Nah, keadaan waktu itu adalah sore. Daniel udah capek banget. Dia pengen pulang dari Labuan Batu ke Medan. Si Daniel ini dalam keadaan ngantuk. Dia datang ke terminal bus dalam keadaan ngantuk dan capek. Ya udah, dapatnya dia bis. Dia berniat, gue naik bis, gue mau istirahat. Nanti lumayan nih perjalanan 5 jam. Gue bisa istirahat full sampai nanti di Medan kayak gitu. Lalu naiklah si Daniel ini ke bis yang yang dia lihat tujuannya Medan. Gitu. Oke. Di awal-awal nggak ada hal yang mencurigakan, nggak ada hal yang aneh dilihat oleh Daniel. Ya udah, si Daniel tanpa rasa curiga, oke. Dia masuk, lalu dia istirahat. Dia udah capek banget rasanya. Habis itu dia tidur sebentar. Kemudian ada satu hal yang dia aneh di situ. Tiba-tiba dia kaget dengan ada omongan dari anak kecil. Jadi ada anak kecil di situ. Tiba-tiba ngomong, "Ma, saya mau turun. Saya nggak mau di bis ini. Saya mau turun. Saya mau pulang. Karena saya memiliki firasat yang buruk tentang bis ini. Saya memiliki firasat kalau bis ini akan terjadi suatu hal." Oh, si anak itu ya? Si anak itu bilang kayak gitu. Sontak si Daniel kaget dong. Kaget, dia bangun dari tidurnya. Dia bangun celingok kanan kiri, dan lo tahu baik. Dia ngelihat, ini jalan kenapa nggak kayak jalan yang dilewatin. Ini jalan bukan jalan yang biasa dilewatin. Kayak misalnya nih, kita nih dari rumah kita ke kampung, kita tahu dong jalan. Kita tiap pulang kampung kita ngelakuin jalan yang sama. Dia bangun, dia lihat kanan kiri, ini kenapa jalan yang aneh, nggak pernah dilewatin sama sekali sama dia. Dan lo tahu, jalan ini menurut Daniel seperti jalan menuju kematian. Asli merinding gitu. Dan dia ke belakang untuk bertanya sama penumpang yang lain, "Pak, Bu, ini kita di mana?" Panik, Bang.
panik banget. Iyalah, dia sendirian di situ. Sendirian ya. Pak, Bu, kita di mana? Semuanya pandangan kosong ke depan. Dengan muka yang datar, dengan ekspresi datar. Oke, di situ si Daniel berpikiran, ya udah, apapun yang terjadi, gue harus turun dari bis ini secepatnya. Dia balik lagi ke tempat duduknya. Akhirnya bis sampai di tujuan. Setelah itu si Daniel langsung buru-buru turun. Tapi ada satu hal yang menarik sih. Saat dia turun, dia disapa sama supir. Dan lo tahu apa yang supir bilang ke dia? Bang, cepat temukan kita supaya kita bisa keluar dari sini. Lalu Daniel menyempatkan diri untuk memoto plat nomor tersebut. Difotolah plat nomor sama dia. Setelah itu dia cerita sama warga setempat. Dan lu tahu ada hal yang aneh banget di sini. Tadi gue bilang apa? Dari Medan ke Labuan Batu atau Labuan Batu ke Medan butuh waktu kurang dari 5 jam. Nah, jarak tempuh. Jadi tadi berangkatnya sore, kira-kira pukul 4. Tiba-tiba dia sampai Medan jam 17.00. Cuma 2 jam ya? Jam 4 kan? Jam 4 dia sampai jam 17.00. Cuman 1 jam. Oh cuma 1. Oh iya 1 jam. Dia tadi udah tidur, terus tiba-tiba bangun dengan yang dia alami. Dia bangun gara-gara tadi anak-anak ngomong gitu ya. Dia bangun seperti itu. Dia udah sampai, dia lihat jam, cuma 1 jam. 1 jam. Aneh dong dia. Oke, udahlah. Yang penting gue udah sampai selamat. Yang masih tanda tanya sama dia adalah pesan dari si supir tadi. Temukan kami secepatnya supaya kami bisa keluar. Ya udah, dia akhirnya istirahat dan dia cerita sama warga-warga setempat. Dan ternyata bis itu familiar di daerah tersebut. Yaitu bis itu sering dilihat oleh warga dengan kecepatan tinggi gitu. Nah, si Daniel ngasih tahu nih platnya berapa. Dikasih tahu sama Daniel platnya, ternyata bis yang ditompangin Daniel adalah bis yang waktu itu jatuh ke jurang yang dibawa oleh si Joni. Sontak kaget dong dia, kaget. Nah, semenjak saat itu bis misterius itu nggak pernah lagi lalu lalang di daerah antara Medan sampai Labuan Batu, begitupun sebaliknya antara Labuan Batu dan Medan. Nah, di sini kita bisa melihat nih, Bay. Berarti dia bilang sampai sekarang itu bis sama sekali belum ditemukan. Udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Nah, ini cerita tahun 2013. Kejadian tahun 2005. Akhirnya seperti ini di tahun 2013. Tapi setelah ditumpangin si Daniel tadi, si bis ini udah nggak berkeliaran gitu. Iya. Atau mungkin karena setelah kejadian si Daniel itu bis ini ditemukan gitu. Nah, itu masih belum tahu beritanya. Yang jelas bis itu masih belum ditemukan. Tapi di sini ada pesan yang bisa dipetik dari sini. Intinya pesannya adalah suatu pesan atau suatu pesan lah ya. Suatu pesan itu harus disampaikan. Gitu. Ya logikanya kita harus nyampein sesuatu supaya kita nggak penasaran gitu kan. Nah, setelah pesan itu tersampaikan Daniel, dan Daniel cerita ke warga yang lain, sama sekali warga nggak pernah lihat lagi di situ. Keren sih. Berarti secara nggak langsung pesannya disampaikan. Karena itu juga si bis tadi juga udah nggak berkeliaran di area jalan itu. Iya. Karena pesan itu kayak amanah udah disampaikan. Karena warga juga ngelihatnya ini bisa kencang, Bay. Gue tuh waktu gue pulang kampung, gue kan Sumatera nih, gue pulang kampung, bis ini itu emang jago sih, bawa bisnya emang pepet kiri pepet kanan.
Dan dia hitungannya tepat. Profesional banget ya. Nah makanya tadi gue bilang kan dia dites dulu nih, bisnya dicek kelayakan untuk berkendara dan si supirnya dicek juga, itu kan keren. Berarti dia mengikuti SOP yang ada.